Di sini kita sudah dapati jarak daripada kapal penolong, kapal B, ke titik pertemuan adalah 41,6 nautical mile. Jadi di sini sebelumnya kita rubah dulu haluan daripada kapal penolong. Jadi tadinya haluan utara timur adalah 352. Di sini saya gambarkan semacam arah kompas. Kira-kira haluan 352 yang ini, kalau kita jepitkan ke sini, dia ini 352 derajat. Yang kita cari adalah di sini. Kita cari haluan yang lebih kecil daripada 90 derajat. Di sini utara, di sini barat, di sini selatan, di sini timur. Jadi di sini ada artinya. Artinya nanti namanya menjadi utara barat, di sini menjadi utara timur, arah ke sini menjadi selatan timur, dan arah ke sini adalah selatan barat. Yang kita cari adalah utara timur. Kita tinggal kurangkan saja 360 kita kurangi dengan 352, kita dapati 8 derajat. Di sini 8 derajat. Jadi akan menjadi utara yang ini 008 barat. Inilah kita buat untuk perhitungan. Kemudian untuk mendapatkan perbedaan lintang dan perbedaan bujur, ya teman-teman, di sini saya taruh delta bujur. Ini delta bujur, kita akan cari untuk mendapatkan perbedaan lintang. Nah, di sini rumus yang kita pakai adalah, saya cari kertas yang lain dulu. Untuk mendapatkan perbedaan lintang, ini delta A bukan A ya, delta lintang, rumusnya adalah cos haluan kita kalikan dengan jarak atau jauh. Di sini cos haluan kita adalah 008. Di sini kita tulis saja cos 8 dikali 41, jaraknya 41,6. Hasil yang kita dapati adalah, kita cari dulu nilai pada cos 8. Cos 8 sama dengan 0,990. Kita ambil saja 0,990, kita kalikan dengan 41,6. 41,6 0,990 kita kalikan dengan 41,6. Kita dapati 41,184. Jadi kita ambil saja 41. Tidak bisa kita bulatkan jadi 42. Jadi kita ambil saja jaraknya adalah 41. Bukan jarak, sorry, di sini kita dapati menit untuk perbedaan lintang. Jadi di sini kita sudah tahu kalau seandainya cuma 41 tidak lebih dari 60, tidak perlu kita bagi, jadi otomatis derajatnya adalah 0. Tetapi kita lengkapi aja, kita bagikan dengan 60. Jadi 41 kita bagi dengan 60 sama dengan 0,68 sekian. Kita shift, kita derajatkan menjadi 00 derajat 41 menit 00 detik. Jadi di sini perbedaan lintang kita adalah 00 derajat 41 menit 00 detik. Di sini karena namanya di sini utara barat, berarti di sini adalah utara. Yang utara otomatis untuk bujurnya nanti menjadi barat. Nah, di sini sebelum kita lanjut, detik di GPS ini kita rubah dulu ke dalam detik peta. Jadi mungkin sudah ingat penjelasan video sebelumnya bahwa dengan cara kita mencari
200 kita kali dengan 6 dan dibagi dengan 100. 200 detik kali 6 dibagi 100. Kita dapati 12. Berarti 200 ini adalah 12. Inilah yang kita pakai. 200 kita coret saja. Kemudian karena di sini persyaratannya, ya teman-teman, persyaratannya kalau senama, nah senama berarti selatan sama utara ini, timur sama barat ini. Tapi karena di sini tidak senama, maka kita kurangkan. Kalau senama kita tambahkan. Karena tidak senama, jadi kita kurangkan. Saya ulangi sekali lagi. Tidak senama kita kurangkan, kalau senama kita tambahkan. Jadi kita langsung kurangkan saja. Di sini 12 kurang 0, 12. 41 dengan 40, 43, 41 berarti di sini 3 kurang 1 sama dengan 2. Berarti di sini kosong. Kemudian 04 kita kurangi dengan 00 menjadi 04 derajat. 02 detik 12 detik ya, 04 derajat, 2 menit 12 detik posisi selatan. Kemudian di sini menjadi tiba I atau titik intercept. Nah, disinilah kita sudah dapati. Langkah selanjutnya, di sini kita akan cari perbedaan bujurnya. Nah, di sini untuk mendapatkan perbedaan bujur kita harus cari simpang dulu. Dengan kita memakai rumus di sini simpang sama dengan jauh kali sin haluan. Jauhnya kita adalah 41,6 kali sin 8. Haluan 8 ya. Kemudian kita cari dulu sin 8 sama dengan 1,39. Sin 8 sama dengan 0,139. Kita langsung kalikan dengan 41,6 sama dengan 5. Di sini 5,8. Ya, kita ambil saja 5,8. Kita sudah mendapati simpang. Untuk seterusnya kita cari perbedaan bujur. Kita gunakan perbedaan bujur, rumusnya adalah perbedaan bujur atau delta bujur sama dengan simpang dikali sekan lintang menengah. Sekan lintang menengah itu kita dapati, jadi untuk mendapatkan lintang menengah di sini itu lintang tolak ditambah lintang tiba dibagi 2, kita dapati lintang menengah. Di sini lintang tolak kita dan lintang tiba kita. Kita coba carikan lintang menengahnya. 4 derajat 43 menit 12 detik. Kita tambahkan 4 derajat 2 menit 12 detik sama dengan kita bagi 2 sama dengan, kemudian kita rubah ke derajat, kita dapati lintang menengahnya di sini. Kita dapati lintang menengahnya adalah 04 derajat
22 menit 42 detik. Kemudian kita masukkan nilai simpang di sini. Simpang 5,8 kita kalikan, karena di sini second tidak ada di dalam kalkulator, jadi kita gunakan 1 per cos lintang menengah. Jadi kita cari dulu nilainya, boleh atau kita kali langsung juga boleh. Kita cari dulu nilainya. 1 per cos lintang menengah kita 4 derajat 22 menit 42 detik sama dengan 1,0029. Kita kalikan kali 5,8 sama dengan 5,816. Kita ambil saja 5,82. Kita bulatkan menit. Kalau kita bagikan dengan 60, 5,82 kita bagikan dengan 60, kita dapati, kita derajatkan menjadi 0 derajat 05 49 detik. Inilah perbedaan bujur kita. Kita masukkan ke sini perbedaan bujur 0000 derajat, kemudian 05 menit 49 detik. Di sini kita rubah lagi 950. Kira-kira di dalam detik GPS, dalam detik peta berapa? 950 kita kalikan 6 bagi 100, kita dapati 57. Berarti di sini 57 yang kita pakai, ini kita coret. Kemudian karena dia tidak senama, maka kita kurangi. Jadinya di sini 57 kita kurangi dengan 49, kita dapati 08. Di sini 08, di sini bujur timur. Kemudian 34 kurang 5 berarti 29. Di sini kita turunkan saja 108 derajat. Jadi tempat tiba dalam titik pertemuan intercept atau I adalah lintang 04 derajat 2 menit 12 detik selatan, bujur 108 29 menit 08 timur. Kita coba dengan menjangkakan kira-kira posisinya dapat atau tidak. Nah, sekarang teman-teman, kita coba jangkakan kira-kira titik ini sesuai hitungan atau tidak. Di sini lintang tiba kita adalah 04 02 12. Sebelumnya 12 ini kita robah biar mempermudah, kita pakai detik GPS. Berarti kebalikan. Nah, jadi kita cari lagi. Tadi kita cari detik GPS ke peta, sekarang kita cari peta ke GPS. Artinya rumus yang kita pakai adalah 12. Ini 12 kita kalikan dengan 100, kita bagikan dengan 6. Kita dapati 12 ini berarti 200. Kemudian 8 kita kalikan dengan 100, kita bagi 6. Kita dapati 133. Jadi di sini 133. Sekarang kita cari tahu kira-kira benar atau tidak. Sekarang kita jangkakan, kita cari titik ini. Benar kalau kita jangkakan langsung atau kita hitung benar atau tidak. Di sini lintang kita adalah 04. Di sini adalah 04. Menitnya kedua
dan detiknya ke 200. Berarti di sini 04 ke 2 1 2 ke 200. Berarti di sini 500. Kira-kira 200 kurangi sedikit di sini. Kira-kira di situ 200. Kita bawa ke sini. Oke, mungkin selisihnya sedikit sekali. Di sini kita dapati agak garis ini terlalu tebal. Di sini kita dapati dapat 200, kemudian bujurnya ke 108,29. Di sini kita ambil dari kiri atau kanan boleh. Kita cari 20, ini 30. Kita cari 29 133. Berarti sedikit saja di sini. Sekitar 200 kurang lagi 133 di sini. Kira-kira kita bawa ke bujur sini. Oke. Jadi kita dapati perhitungan kita dengan membaring adalah benar. Jadi kita sudah dapati posisi tiba kita di titik I. Nah, nanti kita lanjutkan dengan kita membuktikan bahwa haluan 172 dan 352 dan jarak 41,6 ini betul atau tidak. Kita lanjutkan. Di sini teman-teman, untuk mencari haluan dan jauh berarti yang diketahui tempat tolak dan tempat tiba. Kita langsung saja. Di sini tempat tolak kita adalah titik B. Kita salin lagi titik B ini 0443. Di sini kita langsung ambil karena kita sudah buat sebelumnya. Sini 12 selatan 108 derajat 34 menit 57 detik timur. Kemudian di sini tempat tiba kita di intercept atau pertemuan TI I adalah 04 02 12 selatan, kemudian 108 29 08 timur. Kita garis, kemudian kita cari selisih lintangnya seperti itu. Nah, di sini teman-teman kita kurangkan untuk kita cari selisih lintangnya. Nah, di sini jangan sampai salah pengertian ya teman-teman. Ini beberapa lintang tolak dan perbedaan lintang itu kalau tidak senama kita kurangkan, senama kita tambahkan. Tapi kalau di sini tolak sama tiba itu kebalikannya. Di sini karena kita cari selisih karena senama, jadi kita kurangkan. Kalau tidak senama kita tambahkan. Jadi jangan sampai keliru. Jadi di sini senama kita kurangkan, kita cari selisih. Di sini kita dapati perbedaan lintangnya delta lintang, bukan A ya. Perbedaan lintangnya di sini delta lintang. Di sini 00. Kemudian di sini 43 dikurangi 2 berarti 41. Di sini 00. Kemudian di sini 57 dikurangi 8, kita dapati 49 timur selatan. Kemudian di sini kita kurangi 34 kurang 29, kita dapat 05. Di sini 000 derajat.
Jadi di sini teman-teman, kenapa di sini perbedaan lintangnya di sini selatan, sedangkan di sini perbedaan lintangnya utara? Ini kan kita cari kapal B. Sekarang haluan kapal penolong, kapal B. Sekarang yang ini kita cari haluan kapal yang ditolong, adalah kapal A. Jadi nanti kita akan lanjutkan, baru akan kita sama-sama pahami maksudnya. Lanjut, kita rubah dulu ke dalam menit. Perbedaan lintang yang ini di sini karena 00 derajat. Kalau seandainya di sini 1 derajat berarti 60. Karena di sini 0 derajat, di sini 41, berarti di sini 41 menit. Kita salin lagi. Untuk perbedaan bujurnya di sini karena 0005, berarti di sini 5,49. Kita cari 49, kita bagikan dengan 60, dapat berapa? Di sini 0,8. Berarti kita pakai nilainya karena lebih dari 5, berarti 5,8. Selanjutnya kita cari simpang. Di sini seperti rumusnya yang kita sudah gunakan. Di sini untuk mendapatkan simpang, ya teman-teman, kita gunakan rumus di sini untuk mendapatkan simpang, untuk mendapatkan perbedaan bujur. Nah, di sini kita akan cari untuk mendapatkan haluan dan jaraknya. Jadi kita cari dulu untuk simpang, untuk mencari haluannya. Di sini kita gunakan rumus. Di sini kita gunakan rumus lintang menengah cos lintang menengah dikali perbedaan bujur. Jadi saya buat seperti ini. Sini perbedaan bujurnya, sini simpang. Jadi kita cari dulu lintang menengahnya. Kita cari lintang menengahnya. Di sini tadi kita sudah dapat, kita tinggal salin lagi untuk mendapatkan lintang menengahnya. Saya cari. Nah, di sini lintang menengahnya ada di sini. Kita gunakan lintang menengah ini. 04 derajat 22,42 detik. Oke, kita langsung saja isi nilainya di sini. Cos 04 derajat 22 menit 42 detik dikali perbedaan bujur. Perbedaan bujur kita di sini adalah 5,8. Berapa hasilnya? Kita cari. Cos 4 derajat 22 menit 42 detik kita kali 5,8 sama dengan 5,78. Di sini kita sudah dapati. Di sini perbedaan bujurnya berapa tadi? Perbedaan bujurnya kita 5,8. Di sini kita dapat 5,78. Ya, kita bulatkan saja menjadi 5,8. Oke, di sini kita sudah dapat simpangnya. Langkah selanjutnya kita lihat perbedaan lintang dengan simpang. Sini simpang. Besar mana kira-kira? Di sini yang kita dapati perbedaan lintang ini untuk mendapatkan jauh. Perbedaan lintang lebih besar daripada simpang. Berarti rumus yang kita akan cari untuk mendapatkan jauh itu jauh, saya bikin begini,
sama dengan perbedaan lintang dikali sekan haluan. Lanjut, kita sudah mendapatkan nilai daripada simpang. Sekarang kita cari haluan. Rumusnya untuk mendapatkan haluan adalah tangen atau tan H, tangen haluan, sama dengan simpang per perbedaan lintang. Kita dapati simpang adalah 5,8. Kita bagi dengan 41 perbedaan lintang. Kita cari dulu nilainya berapa. 5,8 kita bagi dengan 41 sama dengan 0,1415. Di sini kita rubah dengan cara shift tan sama dengan berapa haluannya, shift tangen atau tan seperti ini. Kemudian nilainya kita ketik 0,1415 sama dengan 8. 8 di sini kita tidak bisa bulatkan karena nilainya kecil, jadi kita ambil saja 8. Berarti haluan sama dengan 008. Nah, di sini 008 kita ambil dari sini. Selatan letaknya di depan dan timur letaknya di belakang. Berarti kalau kita gambarkan seperti ini, berarti di sini barat, utara, timur, selatan. Berarti kalau kita gunakan busur derajat, ya di sini, kalau garis ini juga tidak sempurna lurus, tapi kalau kita cari 8, sekitar di sini 10, ya teman-teman. Di sini 10, 8 berarti kira-kira berada di sini. Berarti kita bawa garis pusat sana. Di sini adalah 8. Sudut sini saya bawa ke sini adalah 8 derajat selatan timur. 8 selatan timur. Jadi kita sudah dapat. Kemudian untuk mendapatkan haluannya, karena di sini arah panah ini saya letakkan lagi, ini punya arti yang gampang diingat. Ini artinya kalau ada di sini berarti utara timur, utara barat, selatan barat, dan selatan timur. Di sini 8 haluan selatan timur. Untuk mendapatkan haluan utara timur di sini teman-teman, ini yang kita cari. Kita karena kurang dari 180, jadi kita 180 kita kurangi dengan 8 sama dengan 172. Ini adalah haluan kapal yang ditolong, adalah kapal A. Apabila kita mencari haluan sebaliknya, maka kita tinggal tambahkan 180 menjadi 352. Di sini 352. Di sini kita sudah dapat haluannya. Berarti otomatis sesuai dengan kita baring. Di sini haluan 172. Di sini kita sudah dapat. Kemudian haluan kapal penolong 352 juga kita sudah dapat. Sekarang kita cari jarak. Kita gunakan rumus yang ini, karena perbedaan lintang lebih besar daripada simpang. Kalau seandainya simpang lebih besar dari perbedaan lintang, lain lagi rumusnya. Sekarang kita cari jauh. Jauh sama dengan perbedaan lintang dikali sekan haluan. Perbedaan lintang kita adalah
41 kita kalikan dengan second 8, kita cari nilai second itu, kita rubah menjadi 1 per cos. Jadi saya bikin arah panah begini, 1 per cos, karena di dalam kalkulator tidak ada second. Jadi 1 per cos 8 sama dengan 1,0098, kita kalikan dengan 41. Kita langsung kalikan 41 sama dengan 41,4 mil. Nah, haluan kita sudah dapat, jarak kita sudah dapat. Di sini sesuai kita penjangkaan, selisih hanya 0,2. Mungkin karena penjangkaan saja yang bergerak tidak tepat, tetapi kalau menurut perhitungan sangat tepat. Di sini jarak 41,6 sama 41,4, cuma 0,2 nautical mile, sangat kecil. Ini pun kalau andai kata benar pengukuran penjangkaan, berarti yang kita dapat sama. Jadi di sini kita anggap sama. Nah, jadi demikianlah teman-teman. Di sini kita sudah buktikan perhitungannya dengan menjangka, dengan bagaimana cara menjemput kapal lain dengan haluan dan jauh, jarak maupun waktu yang kita cari. Di dalam pertanyaan di sini ditanya haluan dan jauh, kita sudah dapat. Haluan dan jauh kapal B atau kapal penolong ke titik pertemuan. Hitung posisi lintang dan bujur titik I. Oke. Berapa lamakah jam kapal penolong ke titik A sudah kita dapat. Jam berapakah kapal penolong tiba di titik intercept pun kita sudah dapat. Demikianlah teman-teman cara perhitungan untuk yang pertama adalah intercept head on, untuk kita menolong kapal dalam keadaan bahaya. Terima kasih. Semoga bermanfaat.